Syuting begitu melelahkan. Minum dulu ah. Seger. Nucles, ancles di badan, tembus di batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya Subhan Abu Rizal bisa jumpai Anda kembali di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Tentu dalam program spesial Uswah Ramadan di bulan Ramadan kali ini. Dan tentu dalam program Uswah ini kita hadirkan tokoh-tokoh, yai, ataupun figur-figur yang bisa kita jadikan contoh atau tauladan bagi kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita hadirkan, beliau adalah Yai Haji Muhammad Ali Zainal Abidin, Zainal Arifin. Abidin. Oh, Zainal Abidin ya. Yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Yai, sehat-sehat Yai ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Memang itu yang selalu kita harapkan. Artinya diharapkan banyak umat, banyak warga kita yang berharap Yai selalu sehat. Dengan kesehatan Yai itu akan menjadikan ini banyak tumpuhan, banyak suaranya habis. suaranya sampai habis. Ngamen. Yai, usia sampun pinten nggih sekarang Yai? Usia sudah berapa sekarang? 58. 58. 59. Mas 9. Oh, ya alhamdulillah, Mas 9. usia yang sudah cukup. Sudah cukup, dan itu tidak bisa dipungkiri, umat Islam, masyarakat sudah memandang jenengan Yai bagaimanapun menjadi tumpuhan tempat konsultasi, ya, harapan untuk bisa memberikan pembimbingan, dan itu yang terjadi di masyarakat kita atau di umat kita, atau juga mungkin apalagi di yayasan Yai yang selama ini Yai bina Yai. Nah, dalam sekedar ngobrol-ngobrol saja Yai, ini jenengan ditokohkan oleh masyarakat seperti ini, menurut jenengan kados pundi rasanya? Yai. Saya nggak punya perasaan apa-apa. Hanya saya kan karena orang tua saya seperti itu, saya harus meneruskan kebaikan orang tua saya. Itu sebuah amanah yang harus dilanjutkan. Iya, itu tanggung jawab. Ketika saya itu dulu ditinggal situ kali yang sepuh, didhawuhi kali Mbah Yai Jamroji Kencong. Le kene gak mbok openi dilokne wong akeh. Gak berhasil dilokne wong akeh. Mbok tuh ya ora payu. Kene Mbah Yai Jamroji nek ngono dongakne Mbah Yai. Pertama kula niku sampun itu jenengan pada saat itu usia pinten? Hampir sudah sama, hampir 25. Sudah selesai mondok? Belum, masih mondok saya. Oh, masih mondok. Masih mondok, bapak saya kurang bapak wafat itu tahun 94. Saya masih di Lirboyo. Diumumkan yang mengganti saya. Tapi karena saya merasa ilmu saya kurang. Saya masih mondok lagi 7 tahun. Mondok 7 tahun. Masih itu 7 tahun. Tapi kan umurnya sudah 33. Harus pulang berarti. Harus nikah. Harus keluarga. Karena apa, Ustaz? Walaupun ilmunya belum cukup. Tapi komitmen saya begini. Putra Yai Abah, Mas Kula. Di samping jenengan ada yang lain? Ada adik saya. Saudara pinten? Saudara saya itu banyak. Tapi yang sampai besar, yang laki-laki 2. Yang itu. Yang laki-laki yang hidup 2. Perempuan 3, tinggal 5 itu. Adik saya pas itu. Yang laki-laki kuliah di Mesir, LC. Sekarang dosen di UIN
Syekh Wasil itu. Syekh Fasil Kediri ya. Iya, itu. Hmm. Semuanya di Lirboyo. Ah. Tapi ya saya tekun aja di Lirboyo terus. Adik saya ke Mesir, setelah tamat ke Mesir. Itu aja. Sekarang ya semuanya punya pekerjaan sendiri, bisa meneruskan dari bapak saya seperti itu. Akhirnya begitu Abah Yai Sedo ya mau tidak mau jenengan yang harus Itu sebetulnya, tapi saya nggak pernah mikir rumah. Saya harus ini. Adik saya ke Mesir, saya di Lirboyo sudah. Cuman hanya tiap Jumat saya pulang. Di rumah sudah ada Pak Alik saya, sudah ada paman saya, sudah ada adik ipar saya, sudah cukup itu disuruh oleh Lirboyo dari ya sama-sama dengan saya ngepen Lirboyo. Alhamdulillah itu aja itu yang menjadi dorongan saya. Satu seperti pribadi itu, dua ibu saya. Terus saya mengharapkan saya mondok lagi. Iya. Meskipun Abah Yai sudah. Iya, saya mondok lagi. Karena apa? Ya mungkin belum cukup lah gitu aja. Sudah sebenarnya belum cukup. Saya punya komitmen dulu itu. Saya mondok itu harus melebihi dari orang tua. Orang tua itu mondok di Tebu Ireng 5 tahun, di Lirboyo 9 tahun. 14 tahun. Padahal 44 kan belum. Saya harus meneruskan sama Tuhan, berarti ya Pak, alhamdulillah sudah 9 2 kali, berarti kan 84, sudah lebih. Baru saya pekat seperti itu. Kan, bismillah pun. Pada waktu saya pulang juga saya nggak bisa. Saya itu kan punya penyakit. Kalau bicara, gitu loh. Gagap. Gagap. Itu dari seperti itu. Itu tiap hari nangis cuman. Pada waktu saya sekolah kelas 1 aliyah, ada teman saya itu melebihi saya gagapnya. Yang mengajar Mbak Ya Anwar. Akhirnya diberi jazah. Rabbis Rohli Saudari Wayasirli Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus itu kemudian lambat laun bisa bicara dengan baik sampai sekarang. Jadi saya dulu menghadapi orang itu kalau mau urusan. Saya itu ketika akan itu kok itu nikah aja bingung. Bagaimana kalau nanti penyakit ini datang? Tapi alhamdulillah itu. Lancar. Ketika lancar alhamdulillah. Tapi sholawat sholawat. Karena apa? Menghadapi ya bayar itu sekolah bayar kulo toh. Itu ya alhamdulillah itu. Sabang itu kan ada kiai kan dengan nah, itu usaha tenaga. Istri saking putih. Sambil robyong baru. Oh, sambil robyong baru. Jekek. Alhamdulillah itu mulai kita tahun 2001. 2001. Saya pamit saja masih digandoli oleh Mbak Yai. Kenapa kok pulang? Akhirnya karena adik saya itu sudah meninggal, akhirnya udah pulang aja. Pak Yai, Pak Yai. Itu aja. Masih digandoli betulnya betul umur 30. Itu digandoli karena. Nah, realitasnya sekarang kondisinya katakanlah kalau di masyarakat Nganjuk katakanlah begitu. Pondok jenengan atau yayasan jenengan itu terkenal dengan Almanar, Iya. Terkenal dengan memang yayasannya namanya Almanar. Bukan, yayasan pendidikan Islam Al Karim. Itu dulu pertama yang didirikan itu namanya dulu Yayasan Kesejahteraan Al-Islam Al Karim. Jadi ada perikanan, ada biro jodoh, ada dulu itu. Tapi yang berkembang sampai sekarang itu pendidikan. Itu dulu yang mendirikan yayasan itu adalah paman saya, Pak Khudori Ilyas, itu Pak Puh dari Gus Badar. Pertama yang didirikan adalah Madrasah Ibtidaiyah Shiratal Mustaqim yang berada di Kauman di Prambon. Pertama, kemudian berjalan, kemudian tahun berapa 2000 berapa negeri itu sekarang min 7 itu jalan. Itu. Kemudian yang kedua tahun 67 lahir saya. Pondoknya sudah berdiri di tahun 57. Madrasah pondok namanya Madrasah Pondok
Fathul Muftadiin. Hmm. Itu berdiri tahun 57. Masa diniyah. Masa diniyah pelajaran Bu ya. Tahun 67 mendirikan madrasah formal itu tahun 67. Ada siswa dari madrasah diniyah sudah tua-tua langsung masuk ke MTS namanya Madrasah Sanawi gitu aja. Sekitar tahun 1972 dinegerikan namanya MTS AIN. Belum ada Al-Manar. Tapi itu yang mendirikan dari Yayasan. Itu. Termasuk alumni yang pertama kali negeri itu Pak Zahro. Ustaz Dr. Zahro itu. Yeah. Itu alumni. Pelajarannya itu masih Alfiyah, masih Jala Makenun, itu pelajarannya. Jadi belum itu pelajarannya. Karena apa? Karena mengikuti madrasah hidayahnya itu. Iya, madrasah dan diniyahnya itu. Kemudian itu. Yang kami lanjutkan lebih penting adalah keberadaan yayasan atau pondok yai itu sekarang itu masuk dalam pandangan wah ini banyak santri dan maju berkembang baik sarana prasarana, kemudian juga santrinya begitu, muridnya begitu. Lah ini kesibukan jenengan maksud saya. Kesibukan jenengan tentu luar biasa di samping kebutuhan umat di luar yayasan. Kemudian harus pripun niku yai. Ya kalau dulu saya masih sebelum tahun 2010 saya berusaha saya masuk ke Al-Manar kan berdiri tahun 2076. Namanya Al-Manar. Artinya apa artinya? Tempat sinar yang berpijar. Oh, tempatnya sinar. Sinar itu. Ya. Bukan Al-Manar, itu bukan tapi kan itu. Pelita, tempatnya ada pelita itu dari yang dulu yang memberi nama itu. Berdirilah namanya MAA, Madrasah Aliyah Al-Manar tahun 1976. Itu muridnya ya 8. Itu 9, 12. Lama itu. Itu masih yang membidani dunia itu adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri, Pak Soti. Di analnya itu. Itu berdiri tahun 76. Kemudian sebelum itu dari pemerintah kan ada syaratnya tanah harus milik negara. Akhirnya pindah di Sanggerahan tahun 1987. Begitu pindah langsung mendirikan lagi dari guru-guru MA yang negeri, karena ada yang negeri itu mendirikan Madrasah Sanawiyah Al-Manar. Murid dari itu masih 12-13. Saya masuk ke situ saat disambati oleh kepala aliyah kan masih di pondok tahun 99. Mbok Yao dengan melok-melok. Lah, napa cocok? Kula niku pondokan, kok tak kaploki piye ngoten niku. Alhamdulillah mulai iku itu masih sedikit. Sanawiyah cuma 12-13. Nah, begitu akhirnya dengan teman-teman yang sudah tua-tua dengan bersama-sama saya juga nggak tahu. Dan pondok saya itu kan nggak banyak kok. Hanya 30 itu putra. Yang di pondok, yang mukim maksudnya? Mukimnya 30 nggak ada. Pada waktu nggak ada. Ngomong tuh, saya tinggal kemudian nggak ada. Mulai bapak itu nggak banyak kok. Nggak banyak. Cuman mulai 2010, 2006 baru ada pondok putri dari saya 15 berkembang 30 berkembang lagi 100 sampai 100 itu sampai sekarang 100. Nah, putri itu hampir 150 putri itu. Putra itu ya paling sedikit nggak banyak. Yang dulu anak-anak pondok itu nggak ada yang ke Sanawiyah, nggak ada aliyah, semuanya ke diniyah. Nggak ada. Akhir-akhir ini setelah saya di rumah ini, wah itu Sanawiyahnya tambah banyak. Nah, setelah saya bangun pondok putra itu, baru sekarang sang putra 100 lebih. Oh, ternyata bangunan itu menentukan. Ini baru-baru ini aja kok. Jadi setelah saya nikah kan saya nikah 21 itu belum, paling hanya anak 2-3. Cuman yang sekolah diniyah banyak, ada
300 gitu. Tapi itu kan ngelaju, duduk ngelaju ya, itu. Ya. Yang anak sanawiyah nggak ada yang itu. Anak sanawiyah itu banyak itu mulai tahun 2011. Dari anak 40 menjadi 150. 2011. Alhamdulillah sekarang sanawiyah itu maka 1, 2, 3 ya sekitar hampir 600. Hampir 500. Ya. Aliyahnya Luar biasa. 300. Aliyahnya 300. 300. Berarti kalau berarti kan hampir 900 ya. 900. 900. Setiap hari seperti itu. Kalau diniyahnya sekarang hampir 500. Malam itu juga malam. Malam itu. Iya, hampir 500 putra putri. Makanya nggak pernah, kalau begitu ya nggak pernah ini ya, nggak pernah sepi dari Sepi. proses pembelajaran, baik Cuman itu formal itu, maupun ngaji maupun masih kembali lagi ada. kepada kesibukan jenengan itu banyak di situ dan masyarakat Saya hanya, juga. saya nggak pernah nggak pernah kerja. Nggak pernah kerja. Ngopeni madrasah sampai Iya. dulu saya akan nikah. Dengar, kenapa kamu nggak gelem kerja? Nah, Aku tak ngopeni madrasah, ngesakno. Tinggalane ngono iki. Lah kok piye manganmu? ya, nggih. Gusti Allah. Ternyata ngopeni pendidikan itu Ya, kali Gusti Allah dicukup lebih-lebih. gitu ya. Apa sekarang? Meskipun secara real tidak ada ya aktivitas Tapi yang menghasilkan. Allah, orang tua saya kan orang tua kedua-duanya Nggih. kan punya tanah. Oh, Jadi saya walaupun saya mondo, tapi disiapi tanah nggih. sekarang saja. Nggih. Terang-terangan. Nggih. Wawasan saya itu berapa? 2 hektar. Ya. Dan dibiarkan saja, artinya diurus orang lain. maksudnya. Itu kan hampir nggak sampai hampir 2 hektar. Nggak sampai. Masih pernah ke sawah nggak ya? Pernah saya masih belajar. Masih ketika ditinggal bapak, karena orang tuaku kan bingung. Nggih. Ya Pak, saya harus ini karena setiap Jumat saya pulang matun dengan teman-teman santri hanya 30 itu matun karena belajar desel itu kalau sekarang nggak pernah Sampai sekarang sudah nggak kita pernah. nggak bisa nggak ada waktu karena apa kadang-kadang 1 hari ngaji 4 kali sudah nggak bisa itu aja itu ternyata ya sudah saya lepas sekarang sudah banyak yang ya dulu itu saya itu ke Almanar dulu itu ya di oleh orang anak boyo kena diulang cah yok tapi bismillah saya mempelajari dulu saya pernah anak aliyah itu Pak ini apakah pelajaran itu saya nak usulap tuh apakah pelajaran ini bisa untuk UNAS enggak gitu Pak pedek loh UNAS itu Oh iya, kenapa iya baru iya gitu enggak perlu UNAS gitu akhirnya bagaimana supaya anak-anak yang di aliyah itu mau belajar. Saya beri cerita. Dan Nabi Ayub. Kalau ingin bisa, saya baca kitab ini. Nah, kitab ini sama harus belajar Nabi Sorof. Baru ini nanti. Pertama kali saya belajar itu. Biar seneng deh. Biar seneng terhadap ilmu Arab, ilmu Nahu, grammar. Gramatika Arab gitu. Itu yang pertama itu. Itu dari tahun 99 baru cek kok seperti itu. Itu masuknya saya ke situ itu juga ada lebih dari yayasan itu ternyata orang lain memandang yang seperti itu alhamdulillah sama percaya. Yang kedua mitosnya begini anak orang-orang itu disekolahkan di rumah itu hanya ingin mendapatkan barokahnya bapak saya Mbah Yasin biar dapat barokah Mbah Yasin wong kerengnya Masya Allah. Nah itu. Ternyata sekarang buahnya ini. Buahnya apa? Saya tinggal menerima buah. Iya. Wah ini luar biasa cerita tentang ini. Jadi ya memang kalau begitu hari-hari atau jam-jam yai itu lebih banyak ya yang ngopeni anak-anak santri, yang ngopeni orang banyak artinya umat. Walaupun punya istri. Saya tinggal. Terus putra berapa tuh sekarang? 4. Putra saya 4. tinggal biasa. Itu saya sendirian biasa itu. Iya itu sudah. Sekarang tinggalnya sudah biasa. Ya, biasa. Tapi malam pasti pulang ya? Ya mesti pulang. Tapi jangan jam 3. Pulangnya jam Tapi 3. anaknya papa tuh. Ternyata jam juga 3. jadi juga. Umpama semuanya hidup 6 tuh. Oh, ada. Mereka hidup 6 kan.
Dalam perjalanan ini sampai sejauh ini, Yai, satu lagi pertanyaan kami, prinsip dalam kehidupan kita itu menurut Yai bagaimana ya agar kita mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan dalam keluarga? Kita hidup ya, seadanya. Dan semua yang ada, masalah yang ada, jangan kita buat beban. Tetapi kebutuhan. Itu yang paling penting saya kata. Ketika saya kalau nak bojo kula itu kebutuhan saya. Biasanya walaupun ngeragati saya nggak merasa kehilangan. Tapi kebutuhan, butuh ganjaran. Oh gitu. Nah, itu kan penting. Gitu. Gak masalah beban. Apapun yang itu apapun akan yang menjadi tanggungan kita itu sebuah. Iya. Nomor 2 dengan anak-anak, dengan anak santri, dengan anak, ya itu. Kalau ada kesalahan, yang salah saya. Udah. Ya, bukan sama-sama salah saya. Saya bisa berbenah diri. Kan enak tuh. Gitu. Tidak menekan orang lain. Yang salah saya sudah. Karena tidak mau berbenah diri mau seperti itu. Iya, karena memang ya, itu manusia kan seperti iya, itu ya. Iya. Itu kan itu. Pengakuan diri kan penting tuh. Dari apa saja, dari anak saya sendiri atau dari anak didik saya itu kan pun yang salah aku kok kenapa sampean. Anak tuh paling bos ngene-ngene. Pun sampean kalah men kaplok iki kula gak apa-apa. Itu. Baik. Gus, terima kasih atas bincang-bincangnya kali ini. Semoga benar-benar menjadi uswah. Sekarang NU ngoten niku, Pun. Apa aku kan aku tokoh NU. Mengalir saja ya sampai sekarang. Dulu Surya Prambon. Iya. Sampai sekarang. Sekarang juga putranya Gusnya juga menjadi Surya Prambon juga. Bahkan di cabang juga, Pak. Double Suryanya. Benar-benar karena sebetulnya goblok kok kalau sekali. Tapi berkembang. Ternyata orang itu bisa memahami itu tidak langsung. Kalau memahami kitab niku nembe paling-paling ya 5 tahun, 3 tahun iki. Padahal kalau kecil belajar. Ngoten niku. Berarti nek ngoten kan mboten oleh to ngoten niku. Kan insyaallah iso lah kan niku. Kula sing goblok iso ngoten niku. Dia nek ngaji niku ngeten. Nggih. Dadi kula iku bapak kula niku kereng ngaji ngumplang. Goblok ngoten. Sing nangis bayu kula. Adikku kok goblok temen. Sampai ngoten niku. Adikku kok goblok koyo ngono yo. Alhamdulillah iki barokah. Akhirnya di bareng Mbah Makrus. Itu kan Mbah Makrus nggih. Mbah Makrus dengan ikhtiar tentu ya. Ikhtiar yang berkali-kali di pondok. Yang penting pondok iso kuwi ngono yo. Anak barokah pondok dan harapan ada barokah dan kepastian ada barokah itu yang pastilah intinya seperti itu. Dan itulah belajar itu dengan cara berjalan bersama. Bersungguh-sungguh dan berharap barokah. Terima kasih Gus atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat dan menjadi uswah bagi kita semuanya, bagi pemirsa semua. Amma binik mati rabbika fakat bisir. Karena nikmat. Mudah-mudahan tidak riya. Peti kula. Peti. Kena pamer dosa tok. Gitu. Muga-muga amma kok ndane baca amma binik mati rabbika fakat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari awal. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Gus Kanang yang kita akrab panggil demikian. Beliau adalah Kiai Haji Ali Zainal Abidin. Kanang itu anak lanang yang hidup. Tapi kok Gus Kanang ya? Kok jauh ya? Kanang ku anak lanang yang hidup. Jadi kula niku kakang kula niku 6 mati kabeh. Kula nomor 9. Usaha bapak ampri anak lanang urip niku kula diceluk Kanang. Anak lanang. Sampai niku ditindik kan. Sampai sekarang ditindik. Ben urip, Sing wedok kok orang gak urip. Kula njuk kakang 6 mati kabeh kakang kula. Ngoten nggih. Nggih, ngoten kok. Alhamdulillah. Ibu gua tuh Kanang, bapak kula Kanang. Makanya kalau dengan namanya kan agak jauh gitu. Agak jauh. Kenapa seperti itu? Anak lanang. Satu Ali Zainal Abidin kok menjadi Kanang itu dari mana kan ngoten jauh. Ternyata Kanang enggak ada hubungannya. Jadi anak lanang sing urip. Kula nomor 9 kok kula. Menjadi Gus Kanang. Nggih. Pemirsa, akhirnya
Saya Subhanahu Rizal harus dulu sampai di sini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi